Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdi Hidayatullah dengan NIM C14 0123111092. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara mengolah data seleksi ikan dari data ikan yang diukur pada praktikum minggu lalu. Oke, untuk yang pertama, kita akan melakukan dulu seleksi individu. Pada seleksi individu, data yang kami dapatkan berasal dari kelompok saya, yaitu kelompok kedua. Di kelompok kedua, kami mengukur atau menghitung beberapa kriteria. Yang pertama dari panjang baku, panjang total, dan bobotnya. Setelah itu, pada data yang kami dapatkan terdapat satu jenis kelamin betina. Yang ini tidak kita ambil karena pertumbuhan jantan dan betina itu berbeda. Maka dari itu kita seleksi dulu. Pada bagian bobot, kita seleksi semua datanya, kita copy, lalu kita paste di sini. Setelah itu, kita kecualikan pada bagian betinanya atau kita hapus. Setelah itu didapatkan hasilnya bobot jantannya saja di kolom F. Setelah itu, kita hitung rata-rata dari bobot jantannya saja menggunakan rumus average. Lalu kita blok dan hasilnya adalah 154 sekian. Data ini menjadi acuan untuk menyeleksi ikan mana saja yang bisa dipilih bobotnya. Lalu dengan mempermudah, kita bisa select semuanya pada bagian kolom F. Lalu kita filter atau kita search dari large to small dengan mengklik ini. Didapatkan datanya seperti ini. Lalu kita pilih yang lebih dari 154. Datanya kita copy, lalu kita paste di bagian yang terseleksi. Oke, setelah itu kita pindah ke bagian yang seleksi family. Di seleksi family, kita menggunakan 3 data kelompok sebagai datanya. Yang pertama ada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yang pertama, pada bagian data kelompok 2, kita hanya mengambilnya bobot jantannya saja. Begitu pula pada bagian data kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah semua data didapat, yang dilakukan adalah kita menghitung average atau rata-rata dari bobot jantannya saja. Menggunakan rumus average, kita blok semuanya, kita enter, didapatkan rata-ratanya 154. Begitu pula pada bagian yang data kelompok 3. Dari 3 data kelompok ini, yang paling besar adalah data kelompok 2. Setelah itu, semua data bobot jantannya pada kelompok 2 kita copy, lalu kita pisahkan ke bagian between family. Nah, between family itu didapatkan dari hasil rata-rata terbaik di antara ketiga kelompok. Lalu yang data within family kita ambil dari 5 tertinggi pada setiap kelompok. Misalnya, pada bagian data ikan kelompok 2. Kita urutkan terlebih dahulu menggunakan sort large to small. Lalu 5 teratas kita copy dari 254 hingga ke 196. Kita copy, lalu kita paste pada bagian kolom within family. Begitu pula di bagian data kelompok ketiga.
Kita copy dulu semuanya. Kita search dari large to small. Oke, kita pilih lagi 5 teratas. Dari 251 sampai 188. Kita copy, lalu kita paste di bagian kolom within family. Setelah itu, pada bagian data kelompok 4, kita lakukan hal yang sama. Kita sort dulu dari large to small. Kita sort lagi. Kita pilih 5 teratas. Yaitu dari 230 sampai 183. Kita paste di sini. Paste-nya. Setelah di paste, lalu kita bisa pindah ke data bobot. Pada bagian kita copy, lalu kita paste pada bagian di sini. Data gen 0, kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus average. Kita blok pada kolom C semuanya. Kita enter. Nah, begitu pula dengan stdef atau standar deviasi sebaran datanya. Kita pakai rumus stdef. Kita blok, lalu kita enter. Nah, setelah itu, yang kita lakukan adalah kita menghitung pada bagian G1. Dari mana nilai G1 ini? Ini kita hapus dulu. Nah, dari mana nilai G1 ini? Dari rumus norm ran. Lalu, nah nilai min ini diambil dari nilai rata-rata dari G0. Koma, ini kita kunci dulu agar tidak bergeser. Lalu standar deviasinya kita dapatkan dari standar deviasi pada G0. Kita kunci lagi. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, kita tarik sampai sini. Nah, setelah itu, ini masih kosong. Yang kita lakukan adalah kita mengcopy atau menyalin pada bagian G1, lalu kita paste pada paste value atau paste spesial. Setelah kita dapatkan hasil dari sini, lalu kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya adalah dengan cara menggunakan rumus average, dan rata-ratanya yang kita hitung adalah rata-rata yang telah kita copy tadi. Kita enter, dapatkan hasilnya 150. Nah, 150 ini menjadi acuan kita untuk menyeleksi dari kelompok ikan yang sudah kita hitung. Gimana caranya? Pertama kita urutkan dulu dari yang terbesar jadi yang terkecil menggunakan tombol ini dari large to small. Nah, kita dapatkan bagian yang paling besar ada 224. Lalu kita pilih yang lebih dari 150. Yaitu dari sini sampai sini. Kita copy, lalu kita paste pada bagian sini. Nah, setelah itu kita hitung rata-ratanya dari data yang sudah kita dapat copy tadi. Menggunakan rumus average, copy, kita enter, dapatkan rata-rata sekian. Begitu pula untuk standar deviasinya, kita pakai rumus stdef, lalu kita copy, lalu kita enter. Dapatkan standar deviasinya seperti ini. Lalu untuk yang G2, melakukan hal yang sama dari 3 data bobot yang sudah kita dapatkan. Kita bisa lihat
nilai rata-ratanya pada G1 yang sudah terseleksi adalah 188. Lalu pada nilai G2, nilai rata-rata seleksinya 97, dan pada G3 239. Pada bagian genetik gen, apa itu genetik gen? Genetik gen adalah pertambahan panjang rata-rata dari seleksi ikan yang kita pilih, yang telah kita hitung. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita buat dulu kolomnya. Ada G0, G1, G2, dan G3. Lalu untuk menghitung genetik gennya ini, kita menggunakan rumus ini. Rata-rata generasi T dikurangi rata-rata generasi awal, dibagi rata-rata generasi awal dikali 100%. Nah, setelah itu dari mana kita dapatkan nilai G0, G1, G2, dan G3? Itu didapatkan dari nilai rata-rata pada data bobot. G0-nya kita ambil dari sini, kita copy, lalu pada bagian data bobot, oke, nilai rata-ratanya kita sudah dapatkan. Lalu setelah kita semua dapatkan pada G0, G1, G2, dan G3, kita hitung genetik gennya menggunakan rumus ini. Pada bagian G1, kita kurangi dengan G0, lalu kita bagi dengan G0, lalu kita kali 100. Begitu pula pada bagian G2, gini datanya masih koma, kita lakukan pembulatan dengan rumus round. Kita blok semua datanya, range datanya, lalu kita bulatkan ke atas 0,1. Didapatkan hasilnya sekian, yang beragam. Lalu pada bagian yang ini, 276, 265, kita tulis manual satu-satu, tidak boleh ada yang sama. 76, 265, 257, dan seterusnya. Lalu kita akan mencari tahu nih kira-kira 276 tuh di barisan sini ada berapa banyak. Gimana caranya? Menggunakan rumus count if range-nya kita ambil dari sini. Lalu kriterianya kita dapatkan dari hasil yang kita tulis manual. Dapatkan hasil sekian. Lalu kita double klik saja. Dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita ingin membuat diagramnya, diagram kurvanya. Yang pertama, kita mencari tahu dulu nih nilai X-nya. Nilai X-nya ini didapatkan dari nilai rata-rata average dari data range ini. Dapatkan hasilnya, kita hitung dulu average-nya. Dari sini, dulu pada dua kolom ini, kita pilih pada bagian insert, recommended chart, kita pilih yang ini. Lalu kita double klik kanan, kita select data, kita add. Bagian X-nya kita sudah tuliskan sebelumnya, kalau kita pilih. Nah, pada bagian Y-nya kita pilih pada bagian sini. Klik OK, klik OK lagi. Ini dia kurvanya sudah kita bikin. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pengolahan data seleksi ikan ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.